Pada pertemuan kali ini, kita memasuki pertemuan 1 praktikum basis data lanjut dengan materi PLSQL Database Oracle. Pokok pembahasan pada materi ini adalah yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua deklarasi variabel, dan yang ketiga adalah pemrograman dengan PLSQL. Yang pertama adalah pendahuluan, jalur sertifikasi pada Oracle. Satu DBA Track yang terdiri dari SQL, yang B fundamental 1, dan gabungan dari AB yang disebut dengan Oracle Certificate Associate for DBA Track. C fundamental 2, dan yang D adalah performance tuning. Dan yang terakhir adalah gabungan dari ABCD yang disebut dengan Oracle Certificate Professional for DBA Track. Yang kedua adalah developer track, terdiri dari SQL, PLSQL Program Unit, A dan B, yaitu disebut dengan Oracle Certificate Associate for Developer Track, dan yang C adalah Build Internet Application 1, D adalah Build Internet Application 2. Dan yang terakhir adalah gabungan dari ABCD yang disebut dengan Oracle Certificate Professional for Developer Track. Tentang SQL. PLSQL singkatan dari Programming Language, di mana PLSQL adalah bahasa prosedural yang disediakan oleh Oracle sebagai perluasan dari SQL Statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada base data relasional. Keuntungan penggunaan PLSQL adalah yang pertama yaitu terintegrasi, yang kedua pengembangan program yang bersifat modular, yang ketiga portable, dan selanjutnya adalah deklarasi variabel. Tujuan pembelajaran dari deklarasi variabel pada PLSQL ini adalah yang pertama yaitu mengenal blok PLSQL beserta bagian-bagiannya. Yang kedua memahami variabel dalam PLSQL, dan yang ketiga adalah dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PLSQL. Struktur blok pada PLSQL. PLSQL merupakan block structure language yang berarti bahwa program ditulis dengan menggunakan PLSQL. Dapat dibagi ke dalam blok logika. Blok dalam PLSQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. 1. Deklarasi. Yang kedua adalah bagian yang dapat dijalankan atau yang dikenal dengan executable. Dan yang ketiga adalah bagian penanganan kesalahan atau yang disebut dengan exception handling. Konstruksi program. Berikut ini bagian-bagian PLSQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda tersebut, yaitu yang pertama adalah tool construct yang terdiri dari anonymous block, application procedure or function, application package, application trigger, dan object types. Yang kedua adalah database server construct yang terdiri dari anonymous block, stored procedure or function, stored package, database trigger, object types. Penggunaan variabel. Variabel dalam PLSQL dapat digunakan untuk 1. Penyimpanan data sementara, yang kedua manipulasi nilai yang sudah tersimpan, yang berarti bahwa variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Yang ketiga adalah reusability, di mana variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain. Yang keempat adalah memudahkan maintenance pada penggunaan %type dan %row-type, di mana deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database yang akan dibahas pada sesi selanjutnya. Penanganan variabel dalam PLSQL. 1. Variabel dalam PLSQL dapat digunakan dalam berbagai cara berikut. Yang pertama adalah deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian declare atau pada bagian deklarasi. Yang kedua adalah menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan atau executable. Dan yang ketiga adalah suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Dan yang keempat, hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Tipe-tipe data variabel pada PLSQL. Tipe data yang pertama adalah boolean, contohnya adalah true, yang kedua date, contohnya adalah 25 Januari 2001. Dan tipe data yang ketiga adalah block, contohnya data foto. Tipe data yang keempat long, data percakapan. Number, contohnya adalah 25610. Tipe data B-file, contohnya adalah data film. Dan yang terakhir adalah tipe data varchar 2, contohnya adalah nama kota. Latihan soal. 1. Evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini
mana yang legal dan mana yang ilegal. Ini adalah variabelnya. Untuk mengecek variabel ini, kita menggunakan cmd. Kemudian kita set dulu Oracle SID sama dengan ORCL. Kemudian kita masuk ke SQL Plus R. Selanjutnya kita deklarasi dari variabel-variabel ini. Yang pertama kita mulai dengan yang A, declare tipe data number, kemudian lainnya adalah 4. Kemudian kita bikin untuk memulai proses. Kemudian PID kita deklarasikan sama dengan 100 misalnya, atau 120. Kemudian kita end-kan dari proses dan kita compile. Nah, di sini PLSQL prosedur successfully completed, yang berarti bahwa deklarasi seperti yang contoh A ini adalah benar. Kemudian kita memasuki contoh yang kedua adalah declare yang B. Declare kembali. Create dengan tipe data Archer 20. Kita samakan semua, cuma nama variabelnya aja yang beda. Kemudian kita bikin untuk memulai proses. Kita inisialisasi dengan A. Kemudian yang B diinisialisasi dengan B, dan yang ketiga Z, misalnya depannya adalah C. Kemudian kita end-kan, kita compile, dan hasilnya adalah PLSQL prosedur successfully completed, yang berarti bahwa pada pendeklarasian yang ke B ini adalah benar. Kemudian kita lanjut dengan yang C, yaitu declare v-date dengan tipe data date not null. Declare lagi. Kita endkan prosesnya. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Maka terdapat error pada line yang kedua, yang v-date dengan tipe date not null. A variable declared not null must have an initialization assignment. Jadi inisialisasinya itu adalah di atas, bukan pada bagian proses bikin, karena tipe datanya date dengan not null. Kemudian yang D adalah declare vmstock kemudian sama dengan 1. Contoh adalah declare lagi vmstock kemudian plus sama dengan 1. Kemudian kita bikin proses.
in stock sama dengan sama dengan 0 misalnya. Kemudian kita endkan proses, kita compile hasilnya. Nah, di sini terdapat error. Kenapa? Karena VNStock boolean bersama dengan 1, boolean itu hanya bernilai true dan bernilai false. Sedangkan di sini adalah nilai dari variabel VNStock dengan tipe boolean adalah 1. Maka hal ini akan ditolak oleh Oracle. Selanjutnya adalah pada tiap statement berikut yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid. Kemudian nyatakan tipe datanya. Jadi yang pertama adalah A, Fides to go. Nama variabel Fides to go dengan nilai sama dengan to date, di mana tipe datanya adalah sysdate. Nah, berarti bahwa di sini adalah valid. Kemudian tipe datanya adalah data raw date. Kemudian yang ke B adalah sender, variabel sender dengan value user, kemudian chat date now. Nah, di sini bernilai valid dengan tipe data varchar. Kemudian yang ketiga adalah C, sum. Sum ini adalah nama variabelnya, kemudian S100.000 ditambah S250 karena di sini tipenya mungkin varchar. Kemudian varchar tidak mendukung aritmatik, maka di sini termasuk satu yang salah atau tidak valid. Kemudian yang D adalah flag, di mana tipe datanya adalah boolean dengan nilai adalah true. Nah, di sini tipe data pada flag plus sama dengan true ini adalah titik 2 sama dengan true ini adalah valid. Kemudian yang E adalah VNL, titik 2 sama dengan VN2 lebih besar dari 2 kali VN3. Nah, untuk yang T ini adalah valid dengan tipe data number. Kemudian yang terakhir adalah value yang tipe 0, nah, di mana tipe data dari value ini adalah varchar dan pendeklarasian pada tipe ini adalah valid. Kemudian untuk hal yang ketiga adalah buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Yang cara yang pertama menggunakan bind variable dan perintah print untuk menampilkannya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan DBMS output.put line. Untuk mencoba dari hal yang juga kita buka lagi command. Kemudian kita buat variabel dengan nama misalnya keyword dengan tipe data faktor 2, kemudian nilainya 225. Kita mulai proses. Keywordnya kita isi dengan nilai Oracle dari image. Kemudian kita endkan prosesnya, kita compile, maka PLSQL prosedur successfully completed. Untuk melihat hasilnya, karena perintah menggunakan print untuk yang pertama, maka kita print dari variable keyword tadi. Maka hasilnya adalah keyword dengan value adalah I love Oracle very much. Kemudian yang kedua adalah menampilkan dengan perintah DBMS output line. Pertama kali kita set dulu server outputnya, server output on. Kemudian kita declare misalnya namanya adalah keyword, nama variabelnya adalah keyword dengan tipe data varchar 2, nilainya 255. Kemudian kita mulai proses keyword sama dengan I love Oracle. Kemudian
kita tampilkan dengan menggunakan DBMS output line dengan keywordnya. Kita akan compile, maka di sini secara otomatis akan tampil tulisan I love Oracle very much. PLSQL procedure successfully completed. Kemudian soal yang nomor 4. Buat kode PLSQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Variabel feature 42 adalah sebuah angka dan genome adalah dua karakter pertama dari variabel feature yaitu 42. Kita memulainya dengan cmd lagi. Kita declare misalnya keyword var 2 255, dimana value-nya sama dengan 42 adalah sebuah angka. Kemudian genome yang tipe data number 10 dengan value sama dengan string dari keyword, kemudian dua angka, kemudian untuk mulai proses, kemudian kita outputkan nilainya di DBMS output dot output line keyword di num. Kemudian kita runkan proses dan kita compile, maka hasilnya adalah 42 adalah sebuah angka dan 42 di mana 42 ini adalah nilai dari variabel genome. Selanjutnya adalah pemrograman dengan PLSQL. Tujuan pembelajaran dari pemrograman dengan PLSQL adalah memahami bagian executable dari PLSQL block, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Sintaks pada PLSQL adalah baris-baris statement dalam PLSQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Delimiter, simple dan compound symbol. Yang kedua, identifier termasuk reserved word atau keyword. Dan yang ketiga adalah literal. Yang keempat, komentar. Identifier. Identifier digunakan untuk memberi nama bagian PLSQL yang meliputi konstanta, variable, exception, kursor variable, subprogram, dan package. Aturan penamaan identifier. 1. Maksimal 30 karakter. Harus dimulai dengan karakter alfabet. Yang ketiga dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscore, dan tanda bilangan atau plus dan minus. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, atau ampersand. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database. Yang selanjutnya adalah bukan merupakan reserved keyword, reserved word atau keyword. Aturan penamaan identifier. 1. Maksimal 30 karakter. Yang kedua harus dimulai dengan karakter alfabet. Yang ketiga dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscore, dan tanda bilangan plus atau minus. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, atau ampersand. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database. Bukan merupakan reserved word atau keyword. Literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik.
penggunaan literal adalah copy name bersama dengan Daisy Romania Syarif. Kemudian numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Slash digunakan untuk menjalankan PLSQL block dalam file script atau SQL class. Komentar yang terdiri dari suatu baris menggunakan tanda minus 2 kali. Sedangkan komentar yang terdiri dari lebih satu baris menggunakan simbol slash, bintang, dan bintang slash untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Fungsi SQL dalam PLSQL adalah sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PLSQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PLSQL adalah fungsi satu decode, yang kedua fungsi group seperti APG, min, max, count, sum, dan lain-lain. Contoh fungsi SQL dalam PLSQL: vMailing address sama dengan vname atau char 10 atau vaddress atau char 10 atau vzip. V6 sama dengan lower v6. Konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data to chart, to date, dan to number. Contoh konversi tipe data adalah declare date dengan tipe data date to date 12 Januari 2021 dengan tipe dd month year. Bikin blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PLSQL ditandai dengan bikin dan diakhiri dengan n. Yang disebut dengan blok bersarang atau nested block adalah blok bikin n yang terletak di dalam blok yang lain. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel. Maka ini adalah bikin n, di mana di dalam bikin terdapat bikin lagi dan lagi. Penentuan ruang lingkup dengan tanda ini. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan tanda seperti ini untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel. Seperti pada contoh ini. Ini adalah merupakan ruang lingkup dari outer. Operator dalam PLSQL. Pertama adalah logika, aritmatika, concatenation atau penyambungan. Yang keempat adalah parenthesis, kurung buka tutup untuk mengatur urutan dari suatu operasi. Eksponensial. Latihan soal yang pertama, perhatikan kode PLSQL berikut. Declare view yang tipe number 3 value sama dengan 600, initiate varchar 2 dengan length 255 dengan value sama dengan produk 10.012. Kemudian bikin declare view number 3 sama dengan 1, initiate varchar 2 dengan length 25 sama dengan produk 11.001. Kemudian new varchar 2 dengan length 50 dengan value euro. Bikin view sama dengan view plus 1, vNewLoan plus sama dengan western, kemudian dikombinasikan dengan vNewLoan. Kemudian 1 and kemudian ada 2 lagi view sama dengan view plus 1, vNewShift plus sama dengan vNewShift digabung dengan vStop, vNewLoan dengan value sama dengan western digabung dengan vNewLoan. Kemudian yang proses yang kedua di N kan, kemudian di slash. Nah, kemudian tentukan nilai dan tipe data dari variabel berikut ini. 1. A view pada posisi 1. Kita kembali pada sebenarnya. Di sini view pada posisi 1 sama dengan view plus 1. Nah, pada view sebelumnya itu adalah bernilai 1, kemudian ditambah 1, maka akan mempunyai nilai 2. Kemudian yang kedua adalah vNewLoan pada posisi 1. vNewLoan pada posisi 1 bernilai western, kemudian digabung dengan vNewLoan sebelumnya. vNewLoan bernilai western, kemudian digabung dengan vNewLoan sebelumnya yang mempunyai nilai Europe. Maka ketika digabung adalah western Europe. Yang C adalah view pada posisi 2. View pada posisi 2 mempunyai nilai 601, karena di sini adalah yang view yang pertama bernilai 600, kemudian ditambah 1
yang nanti jadinya adalah nomor ke 1. Selanjutnya yang D adalah message pada posisi 2. Message pada posisi adalah message dengan harga 255 untuk produk 10.012, kemudian digabung dengan is in stock. Message yang mempunyai value produk ini digabung dengan is in stock, maka value yang akan dihasilkan adalah produk 10.012 is in stock. Dan yang terakhir adalah Vimeo pada posisi 2. Nah, Vimeo ini posisi 2 itu tidak mempunyai nilai, maka pada Vimeo di sini tidak akan mempunyai nilai apa-apa. Kemudian yang kedua adalah buat blok PLSQL yang dapat menerima 2 buah bilangan yang berasal dari 2 variabel. Kita gunakan perintah define, kemudian lewatkan 2 nilai dari variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PLSQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi dengan bilangan yang kedua. Hasilnya disimpan dalam satu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan DBMS output dan line. Untuk memecahkan soal yang nomor 2 ini, kita buka MD. Dan value terakhir adalah ini adalah cara yang benar, yaitu S1 nomor 10,2 nilai ini. Kemudian nilainya adalah 10, karena adalah 2 ini adalah 2, kemudian S1 sama dengan 10, S2 sama dengan 2, value sama dengan 5 karena 10 dibagi 2. Selesai untuk teori, untuk praktikum